Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du, alhamdulillah hadirin sekalian, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab Safinatin Najah yang mana mempelajarkan kepada kita mengenai fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar. Telah sampai kita kepada kitabus shalah, masuk pada bagian fasal fi syurutis shalah, yakni fasal mengenai tentang syarat-syarat daripada sahnya salat. Ya, ada syarat wajibnya salat, ada syarat sahnya salat. Nah, kita masuk kepada syarat sahnya salat. Kalau syarat wajibnya salat itu ada 6 syarat wajibnya salat. Kalau orang punya 6 ini maka wajib bagi dia salat. Tapi kalau syarat sahnya salat, nah itu yang akan kita pelajari. Syarat wajibnya sholat itu ada 6. Pertama Islam, ya. Pertama Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, ya. Kemudian suci daripada haid dan nifas, kemudian bulugh dakwah, ya. Telah sampai dakwah Islam, pengajaran tentang Islam, terutama tentang urusan sholat. Di sini karena kita bahasnya tentang sholat, itu telah sampai kepadanya. Dan yang keenamnya adalah salamatul hawas, ya, ini lengkapnya dia punya panca indera. Kalau 6 ini ada pada diri seseorang maka wajib untuk melaksanakan salat. Ya, salamatul hawas itu lengkapnya dia punya apa tadi? Panca indera. Maka wajib. Ya, misalnya orang nggak lengkap panca inderanya, ya, dengan ketentuan tertentu itu nanti dia bisa aja jadinya nggak wajib. Atau seperti misal orang yang akalnya kurang, maka dia nggak wajib untuk sholat. Contoh orang ODGJ, ya, nggak bisa kita salahin kalau dia nggak sholat. Namanya juga ODGJ. Akalnya nggak ada, maka dia nggak bisa masuk kepada syarat daripada wajibnya sholat. Atau orang yang nggak lengkap panca inderanya, ya, dengan catatan nanti. Itu tentang syarat-syarat daripada wajibnya sholat, ada 6. Sekarang kita masuknya kepada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, yakni ada sama niatun tadi. Ada berapa? 8. Ada 8. Sebenarnya lebih daripada 8. Atau antum yang sudah pernah ngaji kitab Durusul Fiqih ya sebelumnya, itu disebutin 4. Nama judulnya Malladzi yalzamu fi'luhu qabla shalah. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat. Itu ada 4 disebutinnya. Pertama taharah, ya, ini bersuci. Setelah bersuci apa? Satrul aurah, nutup aurat. Kemudian apa? Istiqbalul qiblah, hadap kepada kiblat. Dan yang keempatnya adalah apa? Dukhulul waqt. Nah, dukhulul waqt. Ada juga yang menyebutkannya 5. Taharahnya dibedah, dijadiin 2. Ada taharahnya daripada hadas dan juga taharah daripada najis. Atau disebut dengan sebutan beda, yaitu suci daripada najis, suci daripada najis dan juga wudu. Wudu berarti menghilangkan hadas. Nah, mengenai penjumlahannya itu, ya, itu berbeda-beda, itu dia nggak masalah. Kagak masalah. Karena apa ya? Karena di sini disebutinnya 8. Antum yang kemarin Durusul Fiqih, aku kemarin perasaan 4 bib. Ada yang ngalamin 5 bib perasaan. Di sini kenapa jadi 8 ya? 8 ini adalah bagian perinciannya saja. Jadi masalah ini jumlah nggak usah berantem gara-gara masalah jumlah. Yang penting kepada pokok intinya. Nah, bahkan lebih dari 8 nanti sisanya akan disebut insya Allah. Yang pertama apa? Di sini taharatul hadasain.
yakni suci daripada 2 hadas. Jadi ketentuannya, syarat untuk melaksanakan sholat yang pertama adalah suci daripada 2 hadas. Kaunul musalli tahiran anil hadasainil asghar wal akbar. Keadaan orang yang salat tadi dia mesti suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Baik dihilangkannya dengan air seperti berwudu atau mandi janabah, au turabin bisyartihi, atau dengan menghilangkannya, turab, debu, seperti orang tayamum dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Entah itu karena dia sakit, tidak bisa menggunakan air, atau memang tidak ada air secara hissi. Fala tasihu salatu man shalla bighairi taharatin ma wujudi ahadihima. Maka kalau ada bagi orang yang sholat hadas salah satunya, baik yang kecil maupun yang gede, maka sholatnya itu nggak akan dianggap sah. Nggak akan dianggap sah karena ini merupakan ketentuan syarat orang untuk melaksanakan sholat. Sekarang gimana kalau misalnya orang sengaja-ngaja belum wudhu tahu-tahu sholat? Nggak ada sesuatu yang menyebabkan bolehnya sholat dengan tanpa wudhu, seperti faqidut tahurain yang sebelumnya, sholat dengan tanpa 2 kesucian yang untuk menghormati waktu nanti. Nah, ini sekarang gimana? Dia sengaja-ngaja aja dah nih. Dia mau main sholat aja. Amidan, aliman. In kana amidan aliman, kalau dia sengaja ngajak tuh sholat dengan tanpa wudhu, sholat dengan tanpa menghilangkan hadasnya, baik kecil maupun besar terlebih dahulu. Aliman, dan dia tahu bahwa dirinya berhadas. Bagaimana? Asima. Dia dosa jatuhnya. Itu sholat bukannya udah diterima lagi, bukan menggugurkan kewajiban. Perbuatan sholatnya jadi dosa. Sholat kagak dosa, tapi karena dia sengaja ngajak dan dia tahu dia dalam keadaan hadas, baik kecil ataupun besar, tahu-tahu dia sholat, dia dalam keadaan dosa. Sholatnya jadi dosa. Bukan sholat itu dosa Paham ini bedanya nih? Mengerjakan sholatnya saat itu jadi dosa lantaran dia sengaja dan tahu bahwa dirinya tidak suci daripada hadas. Au nasian, atau seandainya gimana kalau dia lupa. Ini orang lupa. Ini udah wudu belum tadi? Nah, tuh. Atau dia lupanya ini udah mandi janabah belum ala mandi janabah lupa, jarang mandi sampai jarang mandi kali dia lupa. Bagaimana kalau memang dia lupa, ini nggak sengaja, dia lupa aja, usiba ala ghasdi, tetap pelaksanaannya meskipun dia lupa itu pelaksananya tetap mendapat pahala di dalam mengerjakan sholatnya. Sholatnya gimana? Kagak dihitung sah ketika dia udah ingat, kagak dihitung sah karena nggak ada syarat daripada dia suci dari 2 hadas atau dari salah satu hadas. Tapi bedanya itu dia berpahala ngerjain karena ada niat untuk melaksanakan sholat dan dia nggak tahu atau dia lupa dia belum suci daripada hadas. Amma faqiduhuma, kalau atau adapun tidak ada kesucian dari 2 hadas ini atau salah satunya, fayusalli wujuban li hurmatil waqts wa yu'idu, maka tetap dia melaksanakan sholat. Nah, ini pengecualian. Kalau nggak ada kesuciannya, entah itu dari hadas kecil ataupun dari hadas besar, tapi dia pengen sholat, bagaimana? Tetap dia kudu sholat. Lantaran mengerjakan karena kewajiban sholat itu sendiri dan untuk menghormati waktu. Adapun untuk menghormati waktu bukan kagak diulang di sholat. Yu'id, tetap sholatnya itu kudu diulang. Kudu ada i'adah, kudu diqadha tuh sholat. Karena sholat yang tadi dia kagak sah. Dia hanya sholat untuk menghormati waktu. Nggak enaknya sama Allah Ta'ala. Tuh, karena sholat itu sehari semalam harusnya
5. Kagak enak sama Allah Ta'ala nih kita. Ada yang alpa 1. Karena satu dan lain hal dari keadaan kita menyebabkan kita nggak bisa dapetin kesucian ini secara lengkap. Tetap dia mesti melaksanakan sholat. Jadi nggak enaknya sama Allah Ta'ala bukan sama mertua. Aduh, ketahuan lagi nih sama mertua. Gue kagak lagi kagak ada air lagi nih misalnya. Ya, bukan menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Jadi itu tadi ya, dia kagak sah kalau nggak ada kesucian dari 2 hadas atau salah satunya. Berdosa kalau dia sengaja sholat dengan berhadas dan dia tahu dia dalam keadaan berhadas, itu berdosa pengerjaannya. Dan kalau tidak tahu atau dia lupa, itu tetap berpahala pengerjaannya saja karena tujuannya mulia, tujuannya baik. Adapun sholatnya seperti faqidut thuhurain, dia tetap harus diulang. Yang kedua, wa taharatu anin najasati fi saubi wal badan wal makan. Yang kedua, daripada syarat sahnya sholat adalah suci daripada najis. Kalau tadi hadas, sekarang najis. Kalau hadas itu bukannya nggak berbentuk atau apa, tapi hadas itu nggak bisa dilihat aja, nggak kelihatan. Nah, kalau najis itu kelihatan. Nah, yang kedua adalah suci daripada najis, baik pakaiannya, badannya, ataupun tempat dia sholatnya. Maknanya yaitu suci daripada najis. Najis yang mana? Najis yang bukan ma'fu. Ada najis yang ma'fu anha. Ya, ada najasati al-ghairil ma'fui anha. Ada najis-najis yang dimaaf. Hukumnya dia tetap najis sebenarnya, hanya dia dalam syariat dia dimaaf najisnya karena satu dan lain hal. Misalnya najisnya terlalu kecil nggak kelihatan. Najisnya terlalu kecil nggak kelihatan. Apa contohnya? Ya, orang kencing misalnya. Orang kencing. Nah, dari kencing itu cipretannya tuh ada bagian yang kecil emang nggak kelihatan, dia nggak tahu. Ternyata kena kakinya atau kena kainnya. Ya, saat dia kencing dia naik tok gitu. Dia nggak tahu tuh saking kecilnya. Itu termasuk daripada ma'fu kalau memang dia nggak tahu. Jadi jangan kita ragu-ragu akhirnya, was-was. Ya, dicuci. Kayaknya kena kemari, cuci lagi. Kayak kena kemari, cuci lagi. Kayak kena kemari, akhirnya apa? Buka celana dia nyuci dulu. Nah, itu jadi was-was. Nggak boleh ibadah nggak ada was-was. Ya, nggak boleh ada keraguan di dalam ibadah. Yang penting yakin. Ente nggak tahu saat itu najis apa enggak. Udah, maafu dia. Tuh, ya, kecuali jelas berasa. Tuh. Seperti ngomong kentut nih misalnya, kentut. Kentut itu kan dia membatalkan wudhu ya. Nah, kentut itu biasanya bikin orang jadi ragu. Nih ngomong keraguan dulu kita. Ada orang lagi sholat. Tadi ini kentut nggak ya? Tuh, atau di luar sholat setelah dia berwudhu. Nggak dikentut belum tadi tuh. Kayak berasa kentut tuh. Maaf, kentut tuh kategorinya 2. Kalau nggak kedengeran bunyi, kecium bau. Udah begitu. Maaf nih. Kalau berasanya doang, berasanya kayak kentut, itu belum tentu kentut. Ente berasa nggak nyium bau? Karena biasanya kita sendiri yang nyium pertama. Apalagi kalau lagi di lift, jadi fitnah tuh. Menengok-nengokan. Nah, kedua, berasa nggak ada bunyi. Kalau nggak ada 2 ini, jangan buru-buru, jangan kena was-was. Wah, ini kentut kali. Enggak, belum tentu. Loh, maaf, kulit kita kali ketemu sama kulit ketika ada lembab dan lainnya, dia bisa aja kayak kebuka begitu kulitnya. Nah, itu kali perasaan itu. Dan kalau memang seperti itu, nggak ada khurujus syai'in minad dubur. Nggak keluar sesuatu daripada dubur. Berarti ente yakin di situ ente kagak kentut. Jangan jadi ragu. Aneh kentut kayaknya. Enggak, ente denger nggak ada bunyi? Tuh, kalau nggak denger nggak ada bunyi dan nggak nyium bau, udah belum tentu kan? Untuk jadi jangan ragu. Sama di sini, ya. Bagiannya masalah najis. Ada najis yang ma'fu, nggak usah repot-repot kalau najis yang ma'fu. Tetap hukumnya dia najis. Najis nggak akan dirubah. Disebut ma'fu, dia hanya dimaaf, bukan berarti hukumnya jadi nggak najis, enggak. Najis ma'fu berarti nggak apa-apa. Enggak, dia hukumnya tetap najis sebenarnya.
Tuh, tapi dia dimaaf. Di mana tuh najisnya ya? Di baju orang yang sholat. Yang mana bukan najis ma'fu. Kalau najis ma'fu beda nanti. Nah, ini najis yang nggak ma'fu nih. Najis yang kategorinya sudah dia najis. Adanya di mana? Di bajunya orang yang sholat misalnya. Ya, di bajunya orang yang sholat ada najis. Atau bukan di baju, tapi di mana? Mahmulihi, di benda yang nempel sama bajunya. Nih, benda nempel sama baju nih. Apa nih? Rida, selendang. Dia nggak langsung di baju, tapi di ridanya. Tuh. Ya, tiba-tiba kejatuhan tai kebo. Buah aja. Pupuk kompos. Nah, kejatuhan tuh. Dia nggak kena baju orang yang sholat, tapi kena rida. Najis ma'fu bukan tuh? Kagak ma'fu tai kebo. Mau kasak ma'fu udah segede gitu jelas. Oh, dia jatuh tuh gubrak. Stop. Ya. Sama, dia nggak boleh. Tuh, ya nggak sah dia. Berarti dia nggak ada suci daripada najis pada pakaiannya. Atau mulakin limahmulihi, atau apa namanya, yang bersentuhan dengan ridaknya, atau kain tali misalnya nih. Ini kan kalau ridak begini nempel, dia kan nggak langsung pakaian kita ya, dia nempel. Nah, atau misalnya orang ngiket nih, kita contohin Ipan misalnya. Ipan dulu anaknya masih kecil, suka jalan-jalan, anaknya belum sunat, kan masih bawa najis tuh, ya. Atau nggak usah gini, anaknya pakai popoknya Ipan tahu ada emasnya, misalnya tuh. Nah, karena nggak ada yang jagain anaknya Ipan, ya, Ipan ngiket anaknya nih ke badannya Ipan, kakinya dah diikat pakai tali atau pakai rida. Nah, biar ikat anaknya di perut, ya, tapi di kakinya Ipan itu ada sambungannya tuh, biar anaknya nggak jalan kemana-mana. Ini dulu masih kecil kali. Sedangkan tuh anak kan bawa najis dari mana? Popok. Tuh, itu sama kagak boleh tuh. Dia nempel soal situ. Kagak nempel secara langsung tuh rida, tapi keikat tadi. Ya. Dan keikatnya yang dalam jarak di waktu sholatnya lama. Apa keikatnya tuh keikat lama. Ya. Beda dengan kalau misalnya anaknya cuma ketelepasan gitu doang, apa namanya, nggak sengaja, namanya anak kecil gerak-gerak. Tapi kalau anak kecilnya misalnya megang gelendotan, nah, atau model kayak tadi pakai tali nyambung tuh, dijagain anaknya, begitu sama. Atau ridanya, ujung ridanya ya nggak nempel yang di badan, tapi ujung ridanya tuh kena amin najis, nyambung tuh, kena kejatuhan tuh tadi tuh. Tai kebo ini sholat di mana sih ada tai kebo mulu? Ya, atau bagaimana dah tuh? Dia ujungnya itu yang kena, sama nggak boleh, karena itu dia saat itu lagi nempel sama badan kita, jatuhnya tetap dia kena pakaian kita. Nah, ini bagiannya bukan yang di pakaian yang nempel langsung badan, tapi ini yang ujungnya tadi tuh, sama ujung sarung juga begitu, nggak langsung tapi ujungnya, paham ya? Itu bagian-bagian yang bersambung dengan rida tadi contohnya. Kemudian taharah dari badannya, di bagian badan. Kalau tadi di saub, di pakaian, sekarang di badan. Termasuk daripada badan itu apa? Batinul ain, dalamnya mata, ya. Wal fam wal anf, mulut dan juga dalam hidung, lubang hidung yang ini bagian dalamnya tuh. Terus mulut juga. Itu nggak boleh ada najis, ya. Maaf, upil najis bukan najis secara bahasa, bukan najis secara hukum, ya. Dia emang ada begitu. Itu najis yang menjijikan saja, bukan najis yang merusak daripada syarat sahnya sholat. Wa taharah fi makanihi alladhi yulaqi badanahu au mahmulahu. Suci daripada najis di pakaian, badan, terakhir tempat. Di dalam tempat
Bagaimana? Tempat yang menyentuh daripada badan orang yang sholat atau menyentuh daripada sambungan pakaiannya, seperti rida tadi contohnya, ya, tempatnya. Jadi gini, misalnya ente sholat, nah ada najis di mana? Di depan ente, najisnya baru, burung lewat ceprak aja. Iya, di depan ente tapi nggak kena badan, nggak di depan ente. Nah, begitu ente sholat itu kan ada najis di tempat sholat, ya, di tempat sholat. Nah, tapi ente sholatnya nggak pakai apa nih? Nggak pakai sejadah. Sejadahnya cuma di ujung kepala itu. Nah, sholat ini gitu, atau di ubin ya, najisnya hanya di ubin, itu sholat. Begitu kita sholat, ada najis tuh. Nah, selagi najis ini tidak menyentuh badan kita, atau sambungan dari pakaian kita, atau yang berkenaan langsung sama tubuh kita, atau sama pakaian kita, sama tubuh kita, maka dia tidak termasuk daripada apa ya? Najis yang merusak syarat sahnya sholat. Ya misalnya adanya di depan tapi di ubin tuh nggak nempel sama kita, nggak ada hubungan nempel langsung. Begitu sholat, ruku dia nggak kena, sujud pun kagak kena. Di bawahnya tuh adanya. Nah kira-kira. Nah itu masih apa ya? Masih sah sholat. Lain halnya kalau ternyata yang dia injek, nah inian tuh apa? Kembang pasir. Itu beda urusan itu. Kalau itu sudah merusak daripada syarat sahnya sholat. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau dia nggak langsung nyentuh tempat itu yang bernajis, nggak menyentuh kepada badan kita, ya badan kita atau sambungan dari pakaian kita, maka dia masuknya kepada syarat sahnya yang kedua ini dipenuhi, yaitu toharoh, bersuci daripada tempat. Begitupun tadi di dalam pakaian dan badan. Lanjutan. Yang ketiga, satrul aurah, yakni menutup aurat. Satrul auratil musalli bima yashmaluha wa yamna'u idraka launiha fi majlisit takhattubil lidil basari al-mu'tadil. Menutup aurat ini nanti akan dijelaskan lebihnya tentang masalah auratnya itu sendiri dan pembahagian aurat. Tapi secara garis besar, syarat sah yang dimaksud di sini yaitu menutupi auratnya atau bagian yang memang tidak boleh terlihat, ditutup dengan cara mencegah daripada diketahui akan warnanya itu aurat, warna kulit dari auratnya. Jadi gini, aurat itu ditutupnya seperti apa? Apakah yang ditutup lekukan auratnya atau warna kulit pada auratnya? Kan itu sesuatu yang beda tuh antara lekukan dengan warna kulit. Yang dimaksud satrul aurah pertama yang utama adalah menutupi daripada warna, bisa terlihatnya secara jelas warna kulit dari aurat. Warna kulit dari aurat berarti kalau laki-laki auratnya mana? Pusar sampai dengkul. Di antara itu semua warna kulitnya nggak boleh kelihatan. Sampai warna kulitnya nggak kelihatan. Kalau lekukannya bagaimana? Wa in haka hajmiha kasara wila dhayiqah. Catatannya ma'akara hati salati fiha. Kalau lekukannya dia kelihatan, dia makruh. Makruh tutup auratnya, makruh juga sholatnya. Karena sholat dalam keadaan memperlihatkan lekukan yang itu lekukannya jelas. Lekukannya terlihat jelas. Kasara wila dhayiqah, seperti orang pakai celana yang sempit, celana sempit, celana ini sempit semua lagi kata orang tuh ya beli nih. Yang enak bukan celana sempit, di sini kita artiin celana gemes. Celana gemes apa tuh celana gemes? Tuh celana gemes, ini kagak tahu itu celana gemes. Apa celana gemes? Kata orang begitu, pakai celana gemes. Nah itu kali itu celana gemes tuh ya, celana yang apa
ngetat banget kayak orang nggak pakai celana. Itu dia makruh itu, ya. Makruh makainya dan makruh di dalam sholatnya. Sholatnya jadi kehitung makruh. Bukan sholat itu makruh, tapi sholatnya terhitung makruh dengan sebab tadi. Jadi yang utama pertama adalah menutupi warna. Baru dia menutupi daripada lekukannya. Karena kan kalau masalah menutupi ini, kalau misalnya yang ditutup hanya lekukan, berarti pakai aja pakaian gombrong, ya. Tapi warnanya plastik transparan. Itu kan nggak kelihatan lekukan, ya. Tapi tirai 3 kebuka tuh. Nah, ini baik laki maupun perempuan. Adapun pembagiannya, kalau di perempuan ya seperti yang kita tahu, sedikitnya nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya. Sedikitnya kalau perempuan seluruh tubuh kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Nah, kalau laki dari pusar sampai dengkul. Wala yakfi ma laysa bijarmin ka dhulmah wa atharil hina wa sibghil ladzi la jirma lahu. Nah, begitupun tidak sah, ya, tidak sah sesuatu yang ditutup tadi di aurat itu ditutupnya bukan dengan pakaian dah, katakan. Bukan dengan pakaian. Ini nutup aja. Tadi kan yang utama adalah warnanya nggak kelihatan. Dia ngakal nih. Ngakal nih. Yang penting warnanya nggak kelihatan. Di sholat, di kamarnya, di tempat gelap. Dia matiin lampu. Lampu. Tok, lampu mati tuh. Gelap tuh nggak kelihatan. Cuma di sholat pakai celana kolor. Pakai boxer. Tuh, pakai boxer. Boxernya di atas dengkul. Sepaha tuh boxer. Emang celana dari SD. Emang namanya orang kan kalau laki begitu, kalau demen namanya celana ya lepis pula sampai kayak tukang cat warnanya. Maksud kayak tukang cat adalah kayak orang kena cat mulu celananya begitu soalnya. Ada loh di atas yang biasa nih pakai. Emang kalau udah demen begitu ya gitu. Nah, cuma aneh makainya apa ya? Celana boxer dah katakan. Celana dulu masih SD dipakai. Nah, penting warna nggak kelihatan. Bener-bener dimatiin lampu. Kan gelap tuh, yang penting warna nggak kelihatan. Itu kagak sah. Kagak sah sholatnya. Atau apa? Dia ngakal nih yang lainnya lagi. Pakai henna. Henna. Tahu henna ya? Yang buat warna-warna tuh. Ditabelin aja tuh henna. Seauratnya. Ditutupin pakai henna. Atau pakai cat badan. Dia nggak pakai kain, nggak pakai baju, nggak pakai celana, ya. Artinya bukan nutupin aurat dengan kain tadi dan sejenisnya, tapi pakainya henna atau cat badan. Bagaimana itu kan? Yang penting warnanya nggak kelihatan. Nah, dibiruin aja, kayak orang masuk angin. Kagak bisa, tetap kagak sah itu dia. Nggak sah. Tuh ya, jadi bukan semata-mata warna nggak kelihatan terus dia ngakal dengan yang bukan kain. Enggak, nah harus dengan kain atau sejenis kain. Daun misalnya. Kalau memang adanya daun. Atau papan misalnya. Kalau memang papan itu atau sejenis papan kayu yang bisa menutupi anggota tubuhnya dengan baik. Dengan baik catatan. Kok bisa sampai ke mana, ke daun, ke mana? Nah, ini lanjutannya nih, kita ngambil di syarahnya ada kalau tidak ditemukan sesuatu yang dapat menutupi seluruh auratnya, nggak mesti seluruh tubuhnya ya, nggak mesti seluruh tubuhnya, seluruh auratnya. Kalau laki dari pusar sampai dengkul, kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, nggak ditemukan. Tuh. Yang bisa menutupi seluruh auratnya dengan benda tersebut, sesuatu apapun, maka bagaimana ya? Adanya cuma celana boxer yang tadi tuh, paham nggak? Adanya cuma celana boxer tadi, satu-satunya. Nah, ini keadaan mungkin ya, waliyahzubillah min dzalik, mungkin ini keadaan lagi apa? Musibah atau keadaan lagi bencana alam. Atau keadaan lagi perang barangkali yang benar-benar nggak memungkinkan sampai orang buat tutup aurat aja susah, atau nyasar mungkin ya, dia naik gunung
Kerilnya dibawa ame macan, ame serigala. Ya pakaian ahli semua, sekoper-koper dibawa misalnya tuh. Nah, kalau memang misalnya seperti itu, nggak ada pakaian lain untuk menutupi auratnya seluruhnya, maka apa yang mesti diutamakan di dalam menutupi auratnya, yaitu gaddama sawateh, diutamakan menutupi dua kemaluannya, kemaluan depan dan belakang. Udah itu aja dah, emang nggak ada lagi nih. Nah makanya tadi nauzubillah itu mungkin keadaan perang atau atau bencana alam misalnya, sampai nggak benar-benar nggak ada pakaiannya itu. Kemudian kalaupun nggak ada juga, kecuali hanya sedikit daripada benda yang dapat menutupi auratnya, berbagian kecil doang, apa yang mesti diutamakan? Summa qubulahu, kemudian yang diutamakan adalah kemaluan depannya. Tadi kan yang menutupi nggak banyak banget nih, mana yang mesti ditutupin utama, nggak bisa sampai semua aurat, nggak bisa. Ya udah, kemaluan depan dan belakang. Kemudian kalau memang kecil banget nih penutupannya, yang diutamakan mana? Kemaluan depan aja. Kemaluan depan aja. Fa'in lam yajid syai'an. Kalau sekarang benar-benar agak ada benda yang dapat menutupi auratnya, bahkan sebagian kecilnya pun nggak bisa ditutupin, maka bagaimana caranya? Ya, sholat aryan. Maka dia mesti sholat dalam keadaan telanjang. Ya udah, sholatnya dalam keadaan telanjang. Nah, ini na'udzubillah ya. Dia ngerti wudunya mah udah, tapi penutupan pakaian ini nggak ada sama sekali. Ya, sholat aryan sudah. Dia sholat dalam keadaan ya udah telanjang. Terus bagaimana nanti kalau udah ditemuin pakaian? Apakah sholatnya mesti wajib diulang? Wala i'adah alaih. Kagak wajib diulang tuh sholat. Beda dengan faqidu tahurain tadi. Nggak ada dua kesucian, baik dari najis maupun hadas, baik hadas kecil maupun besar. Itu wajib dia diulang. Tuh, karena hanya menghormati waktu. Kalau ini pakaiannya kagak ada, terpaksa sholat dengan model demikian tuh. Dari salah satu contoh yang sangat-sangat darurat misalnya, wala yang ada alaih, kagak wajib diulang sholat. Yang keempat, wastiqbalul kiblah, ya ini menghadap ke kiblat. Maknanya menghadap ke kiblat, daripada syarat sahnya sholat adalah orang yang sholat tadi menghadap ke kiblat pada bahagian dari dadanya. Jadi patokan utama menghadap adalah dada. Kalau kepala nengok namanya, kalau mata doang namanya ngelirik. Yang namanya ngadep itu badan di dadanya. Dadanya yang mesti ngadep kiblat. Kenapa kita bedakan begitu? Karena barangkali orang ada yang sholat mukanya yang ngadep kiblat, dadanya mengsong. Nah, ini kiblat misalnya nih, ini udah ngadep kiblat mukanya, palanya udah ngadep kiblat, badannya mengsong begini-gini. Begini-begini kagak boleh. Kalau gerakan maju, mundur masih udah ngadep kiblat dadanya. Tapi kalau begini, emang ada banyak orang yang kagak sengaja. Pas kapan? Tasyahud. Begitu dia mau salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, ini contoh lagi. Dia tasyahud nih. Assalamualaikum warahmatullah. Dadanya nengok. Dadanya nengok? Dadanya tuh miring. Dia istiqbal kiblah nggak? Kagak. Sedangkan sholatnya belum kelar. Kiblatnya udah kepindah sama dia tuh. Maka sholatnya gimana? Salah satu syaratnya nggak dipenuhin, batal saat itu. Tuh, hati-hati. Jadi nengok itu, yang dibilang salam kan nengok. Kepala kalau nengok. Kalau dada menghadap. Jangan ampe ngikut. Ya. Udah tasyahud akhir. Kayak orang tuh, kalau misalnya lagi nahan kentut, kan berusaha sekuat tenaga gitu, lagi tasyahud, ya ilah pakai ulang lagi nih urusannya, taruhan nih kalau nggak kuat nih,
Ya, dia ulang lagi itu dari wudhu. Nah, wah nggak? Kan bagaimana caranya biar nahan? Karena di akhir ya, karena di akhir walaupun bisa aja nanti jatuhnya makruh. Tapi bagaimana caranya? Kalau dia keluar juga das, ya nyesalnya bukan main. Nah, nyesalnya bukan main itu. Ya udah di akhir ulang lagi wudhunya. Tapi masih syukur karena masih dia tahu. Yang bahaya yang kagak tahu. Nah, udah selesai, alhamdulillah. Asik, alhamdulillah. Tadi tapi apa? Begitu salam dadanya udah belok dadanya. Nah, sedangkan sholatnya belum kelar, abis ini dia ngadap ke kiri lagi, belok lagi. Allahumma anta salamnya nangis-nangis ya. Salam. Udah kalau kayak gitu Allahumma lantas jalan gitu. Ulang lagi udah sholatnya, hati-hati ya. Jadi yang keempat syaratnya adalah menghadap ke kiblat. Yang namanya ngadap itu adalah dada, bukan hanya kepala. Kalau kepala nengok, hati-hati pada salam ya di dalam sholat, nanti itu yang nengok adalah kepalanya saja. Ya Allah Ta'ala sudah sediakan sendi leher kita, itu bisa nengok dia. Jadi gunain sendi di lehernya saja, dadanya nggak perlu ngikut. Adapun ada catatan di sini, kita ambil singkat aja ya tentang menghadap kepada kiblat. Ada hal-hal yang boleh dia karena darurat tidak mesti menghadap kiblat secara penuh, yaitu seperti sholatnya orang yang lagi di kapal atau sholatnya orang yang lagi terikat tangannya, lagi diculik atau lagi disalib ya, misalnya ya bisa aja namanya dia lagi sholat tapi tangannya keikat, badannya keikat sama kayu, pohon, dia mau sholat. Maka sholatnya adalah dengan semampu keadaannya. Orang yang sholatnya di dalam kapal, takbirnya itu ngadep ke kiblat dulu. Pertama, takbiratul ihram. Dia mesti nyari ijtihad dulu, nyari kiblat. Kiblat yang mana? Ke sono. Nah, dari apapun yang dia bisa menentukan, ijtihad dulu, ngadep kiblat ke sono. Begitu dia ngadep kiblat, nah ternyata kapal 2 menit kemudian belok arahnya. Begitu kapal belok berarti kan dia udah keluar daripada kiblat. Nah, maka dia sholat semampu daripada keadaannya saja untuk menghadap kiblat. Jadi seperti orang di dalam kapal, orang yang terikat, atau orang yang sakit yang nggak bisa memang harus menghadap kepada kiblat. Kalau itu harus diulang ya sholatnya. Pada saat nanti dia sudah sehat, pada saat sudah mendarat dari kapalnya, atau pada saat ikatannya sudah dilepas. Wadukhulul waqts yang kelima adalah masuknya waktu. Masuknya waktu itu baik secara yakin ataupun secara perkiraan, zon. Yang pasti dia mesti ada berasal dari ijtihad. Zonnya, sangkaannya, perkiraannya itu enggak perkiraan yang ngasal, tapi ada ijtihadnya. Ya, jadi dia kira-kira ngukur 4.25. Ini biasanya harusnya udah azan subuh nih. Ya, antara 4.25, 4.30. Tapi ini nggak kedengeran. Nah, ini lazimnya sudah masuk kepada waktu sholat subuh. Meskipun belum azan, nah, atau listriknya mati misalnya. Ya, atau lain halnya, apapun yang nggak memungkinkan dia tahu secara yakin bahwa sudah masuk sholat atau belum. Sudah masuk waktu sholat atau belum. Nah itu boleh deh, udah dikatakan sudah masuk kepada waktu sholat. Tapi kalau zonnya, perkiraannya, subuh ngomonginnya, itu jam 2 subuh, jam 2 dini hari, zon masuk nggak di situ? Enggak, jauh sekali daripada ijtihad. Itu namanya emang husnuzon. Nggak, bukan zon yang ijtihad itu. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatiha, yaitu pengetahuan tentang kefarduan di dalam sholat. Yakni orang yang sholat wajib dalam syarat sahnya dia mengetahui fardu di dalam sholat. Nah, maka nggak sah ya, nggak sah orang yang sholat itu dia punya keraguan di dalam masalah kefarduan sholatnya. Kefarduan sholatnya, baik ngomongin rukun sholat itu atau sholat itu fardu atau enggak. Contohnya duha, fardu gak duha? Sunnah. Nah, kalau ngomong zuhur fardu gak?
Nah sekarang ada orang ragu-ragu ngomong zuhur tuh fardu nggak ya? Nah kagak sah tuh di sholat itu. Ya, lah kali. Ya kan tadi ada apa? Syarat wajibnya sholat diantaranya apa? Ya? Dakwah sampai ke dirinya. Sekarang dakwah nggak sampai. Ya, dia tinggalnya di dalam goa kali. Yang sinyal wifi aja kagak ada. Sinyal apa namanya? HP itu nggak ada sinyalnya. Nah, kan dia nggak nonton tuh, nggak bisa nonton Nur Inat di YouTube. Ya, kagak bisa tuh dia nonton di YouTube. Saking apa ya, dakwah nggak sampai kepada dirinya sampai dia kagak tahu zuhur itu fardu apa ya, sunnah ya. Nah, kalau dia nggak tahu itu nggak sah salatnya. Begitupun masalah rukun-rukun di dalam salatnya. Ngomongin fardu atau rukun-rukun di dalam salat. Dia nggak tahu tuh fardu salat yang 14 ya. Atau bagian-bagiannya ruku itu fardu apa kakak ya. Kalau ragu-ragu dia nggak. Tuh, hati-hati. Itu yang ke berapa tadi? 6. Sekarang yang ke-7. Setelah yakin pengetahuan tentang kefarduan sholat ada, yang ke-7 adalah alla ya'taqid fardan min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakinkan bahwa yang fardu di dalam fardunya sholat, rukun di dalam rukun-rukunnya sholat itu sebagai sunnah. Kagak boleh sama sekali. Orang sholat itu kagak boleh meyakini secara pasti, secara mutlak, muayyan bahwa ya, fardunya sholat itu sebagai sunnah. Contohnya, kal fatihah wa ruku, seperti membaca suratul fatihah. Yang mana suratul fatihah hukumnya rukun di dalam sholat. Fardu dia di dalam sholat. Begitupun ruku. Ruku itu rukun, fardu, nggak boleh dinyatakan secara jelas, dianggap secara jelas, diyakinkan secara jelas bahwa ruku itu sebagai sunnah. Kagak sah sholatnya. Amal mubham, adapun kalau dia samar, sekarang samar nih misalnya, fala yadur, kalau memang dia samar, ya dia kagak ngerusak daripada syarat sahnya sholat. Samarnya tuh bagaimana? Masalah salah satunya antara ruku atau sujud, yang mana yang wajib ya? Dia tapi nggak menyatakan secara ta'yin jelas. Begitupun kalau dia meyakini bahwa semua di dalam sholat rangkaiannya itu semuanya adalah fardu, sama la yadur, dia tidak merusak syarat sahnya sholat. Seperti kemarin kalau antum masih ingat masalah wudu. Nggak boleh ketukar tuh masalah mana rukun wudu, mana sunnah di dalam wudu. Nah kalau sekarang di dalam sholat, dia meyakini pokoknya semuanya di dalam rangkaian sholat itu fardu. Nah itu la yadur, tidak merusak daripada syarat sahnya sholat. Aman aja dia kalau begitu, malah bagus. Berarti mau nggak mau dia ngerjain semua karena dia tahu itu fardu, nggak dikerjain dosa. Tapi itu masih lebih baik daripada apa ya? Meyakini yang fardu sebagai sunnah. Au ba'daha fardun wa ba'daha sunnah. Atau dia yakinnya gini aja dah. Pokoknya di dalam sholat ada sebagian yang fardu, ada sebagian yang sunnah. Dan dia dinyatakan dengan jelas yang mana. Nah, itu masih aman. Walam yaksid bi fardhi muayyan as-sunnah. Dan kagak bermaksud untuk menyatakan salah satu fardu yang jelas itu sebagai fardu dinyatakan sebagai sunnah. Fa innahu la yadur, sama itu pun ya tidak merusak daripada syarat sahnya sholat. Nah, hadza ini semua la farqa fi ma dzukira bainal alim wal ami 'inda Ibnu Hajar. Di pendapat Imam Ibnu Hajar, masalah ini nggak bisa membedakan ya, nggak bisa membedakan mana fardu mana sunnah, tidak ada beda ketentuannya baik bagi orang yang alim yang mengetahui ataupun bagi orang yang awam. Berbeda pendapat dengan Imam Robli. Kalau Imam Robli, hal ini boleh tidak bisa membedakan hanya bagi orang awam. Bagi orang alim kagak boleh. Ya. Orang alim mesti dia harus tahu, bisa membedakan mana fardu-fardunya sholat, mana sunnah-sunnahnya sholat. Atau minimal sekadar meyakini bahwa semua perbuatan di dalam sholat, bukan ucapan ya, af'al di dalam sholat itu sebagai fardu, minimal meyakini itu. Yang dimaksud alim di sini adalah
orang yang pernah belajar sesaat tentang urusan sholat. Bukan al-alim, gelar. Enggak. Kayak antum nih, pernah belajar nih tentang sholat. Di sini antum masuk kategori alim. Mengetahui ilmu tentang sholat. Karena antum pernah belajar sehingga antum sudah harusnya tahu membedakan, kalau ngomongin wudhu, karena sebelumnya kita udah masalah wudhu, ya bisa membedakan mana fardunya wudhu, mana sunnahnya wudhu. Kalau di sini dalam sholat, mana fardunya sholat, mana sunnahnya sholat. Karena antum sudah pernah belajar. Itu yang disebut alimnya. Jadi kalau pendapat Imam Ibnu Hajar nggak ada beda, baik alim maupun awam, keduanya ya udah, kalau nggak bisa bedain dengan cara tertentu dia masih bisa aman. Kalau pendapat Imam Romli hanya berlaku tidak bisa membedakan ini bagi orang awam, adapun yang pernah belajar itu tetap harus bisa membedakan. Awam di sini adalah berbeda dengan orang alim gitu aja. Ya ini orang yang kagak sempat pernah belajar. Auzubillah, kemana aja dia. Wajtinabul mubtilat, yang terakhir daripada syarat sahnya sholat adalah menjauhkan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yaitu orang yang sholat harus dia menjauhkan diri sebisa mungkin dari hal-hal yang membatalkan sholatnya, yang itu nanti insya Allah akan dijelaskan tentang hal tersebut di lain kesempatan. Ya, di antara yang membatalkan sholat adalah apa? Makan minum. Itu nanti akan dijelaskan ya. Tentunya kalau ngomong makan minum ya nggak mungkin yang makan yang dimaksud adalah ketika orang lagi sholat tiba-tiba dia nyendok sayur asam, tiba-tiba dia ngirup kuah bakso, kan nggak mungkin yang itu ya. Tapi makan dan minum dengan catatan tertentu yang insya Allah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Wabaqiya min syurutis sihhatis shalah, dan yang tersisa daripada syarat-syarat sahnya sholat, karena tadi disebut bahwa syarat sahnya sholat itu ada banyak, lebih dari 8. Sisanya yang belum disebut adalah diantaranya al-Islam, ya ini Islam. Wa tamyiz, dia bisa membedakan ya mana baik, mana buruk. Dia bisa membedakan mana tanah, mana coklat beneran. Ya, iya benar. Wal ilmu bikaifiyatiha. Nah, dia bisa punya pengetahuan tentang tata cara sholat itu sendiri. Itu juga termasuk syaratnya. Berarti pentingnya ilmu di situ. Nggak bisa nggak ada ilmu orang sholat. Bi'an ya'rifa aqwalaha wa af'alaha wa tartibaha. Dengan ukuran apa dia mengetahui tata cara sholat, kaifiyah sholat, yaitu dengan dia mengetahui mana akwalnya sholat, ucapan-ucapan di dalam sholat, seperti surat Al-Fatihah masuknya itu akwal, bagian dari akwal. Wa af'aliha, dan juga af'alnya sholat, perbuatannya. Ruku itu af'al. Wa tartibaha, dan juga masuk kepada kaifiyah adalah urutan-urutannya, ya. Urutan-urutannya. Sekadar itu pun termasuk daripada syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu merupakan 8 daripada syarat sahnya seorang melaksanakan sholat. Insya Allah lanjutannya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.